Masya Allah, tabarakallah, nikmat hari ini mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari Masya Allah guru kami Habib Novel, juga ada Ustaz Syam. Indah rasanya. Hal yang luar biasa dan kita lihat kadang-kadang ketika musiman untuk jualan apa, bisnis apa, dalam keluarga ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Punten. Kadang-kadang kita merasa khawatir atau ada yang merasa khawatir. Waduh, saya jualan ini, adik jualan itu juga. Kakak jualan itu juga. Akhirnya kadang-kadang menimbulkan sesuatu hal, punten, persengketaan. Mulainya daripada hasad tadi. Tapi kenyataan yang indah akan sirna hal itu kalau seandainya yakin rizki itu datang dari Allah, bukan dari makhluk. Rizki datang dari Allah, tidak usah khawatir. Berjualan sama, berdampingan, bahkan seragamnya sama, bahkan namanya sama, insya Allah rizkinya akan berbeda. Kenapa? Karena rizki ini berkaitan dengan akhlak seseorang. Ingat ini. Rizki yang Allah berikan itu berkaitan dengan akhlak seseorang. Khuluqun nasu rizquhum. Bagaimana akhlaknya, itulah rizkinya. Ya kalau hidup mah semua dikasih rizki. Tapi kalau mengatakan, yang membedakan rizki apa? Akhlaknya seseorang. Itu para alim ulama menyatakan demikian. Kenapa? Karena rizki itu bukan hanya sekedar banyak, tapi rizki itu adalah berkah yang diambil. Yakin rizki datang dari Allah. Masya Allah. Saya teringat satu kalimat yang sangat indah, kisah yang luar biasa. Hatimul Asam, Masya Allah, seorang yang sangat luar biasa. Beliau ini sedang di masjid, ngumpul, tiba-tiba keluarganya atau teman-temannya cerita tentang masalah haji. Lalu akhirnya dia meneteskan air mata ingin haji. Tapi nggak punya dananya. Akhirnya kumpul bersama keluarganya. Istriku, aduh anak-anakku, aku sedih sekali. Kenapa? Aku ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Terus kenapa? Ya bagaimana aku nggak punya uang. Lalu istrinya mengatakan, iyalah bagaimana Anda haji? Harta nggak ada, kami juga ditinggalkan. Harus bagaimana? Karena haji itu harus cukup dalam perjalanan dan cukup bekal dalam kehidupan keluarga. Tiba-tiba anak yang paling mungil mengatakan, berangkat aja ya, haji berangkat aja. Kenapa? Allah akan bersih rizki kepada engkau, kasih rizki kepada engkau saat berhaji, berjalan aja. Nah kalau kamu, anak kecil mengatakan, jika engkau sudah dikasih rizki sama Allah, karena Allah memberikan rizki, pasti keluarga juga akan memberikan rizki. Berangkat saja ya, berangkat ayahnya. Masya Allah, dalam perjalanan yang indah, anak ini yakin dalam keadaan yang indah. Lihat, Hatim ini berangkat. Tiba-tiba dalam perjalanan gak bawa bekal apa. Dia ikut dalam satu kafilah, pimpinan kafilahnya sakit. Setelah itu apa? Siapa yang bisa mengobati saya? Kenapa sakitnya agak sedikit aneh? Hatim mengatakan, aku coba ruqyah, ternyata sembuh. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, engkau bisa haji bersamaku dan aku danai selama berhaji. Kata Hatim mengatakan, ya Allah, engkau telah tunjukkan kemurahanmu kepadaku sekarang. Tunjukkan juga kemurahanmu kepada keluargaku. Masya Allah, ternyata apa yang terjadi dalam keluarganya dalam keadaan 3 hari udah gak ada makan. Semua sudah ribut, gara-gara kamu sih deh, mak begini, gara-gara kamu sih izinin ayah. Tiba-tiba adanya tersenyum mengatakan, bapak itu cuma makan rizki datang dari Allah, tenang aja. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, begitu ngetuk pintu ternyata ada seorang punten raja atau khalifah lewat situ hanya minta air. Begitu dikasih air, raja itu bertanya, ini rumah siapa? Hatim, ulama itu ya, mana Hatimnya? Sedang berhaji. Apa kata punten, yang namanya khalifah itu mengatakan, dia sedang berhaji, maka suaminya tidak, aku yang akan membereskan keperluannya. Masya Allah. Setelah itu anak tuh nangis anak itu. Lalu ibunya mengatakan, kenapa kamu nangis bukannya bahagia? Anak kecil itu menjawab mengatakan, bagaimana kita tidak menangis? Anak ini mengatakan, bayangkan perkataan yang sangat indah, luar biasa. Seorang raja melihat kami merasa kasihan, apalagi Allah ketika melihat kami jauh lebih kasihan kepada kami. Itu kesedihan yang sangat luar biasa. Untuk lebih indah, bagaimana cara-cara untuk merenyapkan ataupun menjadikan tenang. Kasih doa bagaimana rasanya ketika menghadapi dunia ini. Kita serahkan dan kita sampaikan untuk guru kami semuanya, Habib Novel. Tafadhal ya Habib. Allah barik fiik. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Lanjut. Terima kasih emak, terima kasih abah. Ya udah, lupanya nggak hafal. Ya emang hafalnya cuma yang di depan, kita ini kan harta yang paling berharga adalah harta yang paling berharga adalah Keluarga. pemirsa, harta yang paling berharga adalah Keluarga. jadi siap kehilangan rumah demi keluarga?
Siap. Gitu dong. Siap kehilangan rumah demi keluarga? Siap. Siap kehilangan jabatan demi keluarga? Siap. Siap kehilangan dunia demi keluarga? Siap. Kenapa? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ngeri nih zaman sekarang. Gara-gara duit gak seberapa kehilangan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara duit gak seberapa kehilangan suami. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara jabatan gak seberapa, kehilangan istri, naudzubillah min dzalik. Cuman gara-gara dunia kehilangan anak, naudzubillah min dzalik. Yuk kita sadari tidak ada karunia, tidak ada anugerah dari Allah Ta'ala yang lebih hebat daripada keluarga. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling hebat, paling baik kepada keluarganya. Nah, caranya gimana nih? Biar kita menjadi orang yang paling hebat pada keluarga kita. Nomor satu, sadari dulu. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih top, gak ada yang lebih berharga buat kita melebihi daripada keluarga. Siapa itu? Orang tua kita, iya. Orang tua pasangan hidup kita, iya. Anak-anak kita, kakak-kakak, adik-adik kita, keturunan kita, paman, bibi, kerabat kita. Itu harta yang paling berharga. Nah setelah itu kita sadar, maka kita akan memandang remeh yang lain, kecil yang lain. Jadi nggak masalah kalau kehilangan harta, ya misalnya paman pinjem nggak bayar, ikhlasin aja. Gak usah ngedumel, ngerundel dalam hati. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik aku kehilangan duit tapi gak kehilangan paman. Karena nanti kalau kita mati siapa yang doain, siapa yang nyolatin. Sekali doanya paman kita itu lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Nah ada satu amalan yang sebetulnya sudah kita baca dan sering kita amalkan. Tapi sering kita nggak niati dalam hati. Ini khusus yang satu ini untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah yang kedua untuk pasangan hidup dan anak keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ingat pemirsa dimanapun Anda berada, selepas sholat walaupun langit runtuh, itu kata-kata saya, bahasa saya, langit runtuh. Nih ya, dua doa ini jangan pernah ditinggalkan. Doakan orang tua, doakan pasangan hidup, doakan anak keturunan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah kalau itu kita lakukan, maka keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, Ustaz Abi Maki, Ustaz Syam. Setiap muslim adalah bersaudara. Di hari kiamat nanti siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan butuhi keinginannya. Dan siapa yang menutupi aib daripada saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya. Sesungguhnya ketika kita berusaha, ketika kita berbisnis, semua ada hubungannya dengan keluarga ataupun saudara ataupun yang ada dalam rumah kita. Karena seorang muslim adalah selalu bersaudara. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita belajar ilmu yang banyak sekali oleh guru-guru kita. Terima kasih banyak untuk Ustadz Syam, Ustadz Abi Maki, Habib Nafri dan Pak Sartono, terima kasih banyak. Masya Allah, inspirasi sekali. Ya, untuk jamaah di rumah terima kasih banyak dan terima kasih banyak juga untuk jamaah di studio ya Bu, Pak. Terima kasih banyak semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, harta di dunia bukanlah hanya materi saja, tapi harta di dunia dan akhirat adalah keluarga. Masya Allah, saya Natasha Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang paling berharga?